Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang tematik, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Tematik yang bermuatan bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa dapat membuat kalimat tanya dari kata apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana dari teks bacaan yang disediakan. Kedua, siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Ketiga, siswa dapat mengetahui jenis-jenis ekonomi, baik ekonomi perorangan ataupun ekonomi per kelompok. For we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita sekarang senam otak dulu ya. Simak dan baca teks berikut ini diambil dari buku tema 1 halaman 53. Kuldesak lantaran jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anaknya juga diliburkan hingga waktu yang tidak pasti. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Nah, Soleh dan Solehah, dari teks bacaan tadi kita akan membuat kalimat tanya yang ada kata apa, siapa, dan di mana. Ya, kita akan berlatih bersama. Coba kalau kata siapa itu untuk membuat kalimat tanya yang ada nama orangnya. Ibu kasih contoh ya. Ya, siapa nama orang yang membawa anggota keluarganya ke luar kota? Nah, itu dari kata siapa. Kemudian, dari kata apa. Ya, apa penyebab kebakaran hutan di Riau? Nah, kemudian dari kata di mana? Di mana kebakaran hutan terjadi? Nah, sudah 3 kalimat yang kita buat berdasarkan teks tadi. Nanti kalian berlatih juga ya membuat kalimat tanya dari kata apa, siapa, di mana menurut teks tersebut. Nah, Soleh dan Soleha, dari bacaan tadi kita bisa melihat bahwa ada hak sebagai warga masyarakat yang terganggu dengan adanya asap debu kebakaran hutan ya, sehingga mencemari udara. Nah, tetapi bisa saja terjadi bahwa hal tersebut diakibatkan dari lalainya sebagian warga masyarakat yang lain terhadap kewajibannya menjaga lingkungan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa sih sebetulnya yang dinamakan hak warga masyarakat, apa sih yang dinamakan kewajiban warga masyarakat.
Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang sebagai warga masyarakat. Contohnya, mendapatkan perlindungan hukum, kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian mendapatkan lingkungan yang bersih, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai warga masyarakat. Contohnya, mematuhi aturan di masyarakat, menjaga kebersihan di sekitar warga masyarakat, kemudian menghormati tetangga, dan lain-lain. Soleh dan soleha, dengan pembahasan tadi, semoga kita bisa mengerti hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dan bisa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, kalau kita sudah bisa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis, ya, alam yang bersih dan indah, kemudian akan tercipta juga perekonomian yang maju, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis usaha ekonomi, baik itu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun jenis ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Soleh dan soleha, yang pertama jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Ini disebut juga usaha perseorangan, ya. Usaha ini memiliki modal yang sangat terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contohnya usaha pertanian, usaha perdagangan, kemudian usaha jasa, dan industri kecil. Yang kedua adalah jenis ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, keuntungan, ataupun pengelolaannya. Contohnya adalah firma, kemudian persekutuan komanditer atau CV. Berikutnya, perseroan terbatas atau PT. Berikutnya, badan usaha milik negara atau BUMN. Dan koperasi. Soleh dan soleha, sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, Ibu akan menyampaikan arti dari Quran surat Al-Qasas ayat 77. Ya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, soleh dan soleha, dari pemaparan materi kita kali ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Tetapi kita mudah-mudahan termasuk orang yang berbuat kebaikan di muka bumi ini. Ya, sekian pemaparan materi hari ini. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.